Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Perkenalkan, saya Andi Saifuddin Faridz, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Jepara. Pada video kali ini, saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif sebagai bentuk pemenuhan tugas saya pada koneksi antar materi. Dari beberapa metode refleksi, saya memilih refleksi 4C dengan tahapan connection, challenge, kemudian konsep, dan tahap yang keempat yaitu change. Berikut pemaparannya. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini dengan lancar mencapai progres 35% dari proses keseluruhan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nida selaku fasilitator dan Bapak Eko selaku pendamping praktik serta Bapak atau Ibu instruktur yang telah membimbing saya dalam PGP ini. Meninjau kembali apa yang telah saya pelajari dalam modul 1 ini, mulai 1.1 sampai dengan 1.4, saya telah memahami dengan baik peran dan alasan diri saya sebagai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru hendaknya mulai mengubah cara pandangnya ke paradigma yang selaras dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, sehingga sekolahnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid untuk belajar dan pembentukan karakter. Pemikiran tersebut antara lain: yang pertama, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Pendidikan memiliki makna yang lebih luas dan tujuan yang lebih dalam, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, sejak lahir manusia bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang telah berisi penuh tulisan yang masih samar. Tugas seorang pendidik menebalkan tulisan yang berisi karakter baik dan membiarkan tetap samar karakter yang buruk. Ketiga, pendidikan yang baik bagi murid haruslah selaras kodrat alam dan kodrat zaman atau kontekstual. Cara guru mendidik hendaklah menyesuaikan keadaan lingkungan serta perkembangan zaman di mana murid berada. Kemudian yang keempat, pendidikan hendaklah bersifat menyeluruh atau holistik. Seorang guru hendaknya menerapkan pendidikan yang melatih pikir, melatih rasa, karsa, raga, dan karya agar terbentuk murid yang memiliki budi pekerti luhur. Yang terakhir yaitu asas trikon. Pendidikan harus bersifat kontinu, menjaga kelangsungan kebudayaan, dan belajar sepanjang hayat. Bersifat konvergensi, yaitu menghargai perbedaan, dan konsentrisitas, menuju kemanusiaan atau humanis, dan berisi nilai kebajikan universal. Keterampilan diri yang semakin terasah untuk menunjang profesi saya sebagai guru, salah satunya ialah kemampuan refleksi yang terdokumentasi, serta mampu memaknai nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dan menjalankan perannya. Setelah mengikuti PGP, saya selalu berusaha untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin pembelajaran dengan cara yang berpihak pada murid, kolaboratif, serta inovatif, dan menerapkan refleksi pada diri dan murid, serta menjadi guru yang mandiri dengan berusaha meningkatkan kualitas serta kemampuan untuk menjadi coach bagi guru lain, kemudian pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Saya telah banyak belajar dari fasilitator, pendamping penggerak, dan instruktur serta rekan-rekan CGP yang lain. Seorang guru penggerak agar dapat melaksanakan tugas dan perannya hendaknya memahami tentang teori pilihan agar terfokus pada tujuan, terbiasa memilih sikap dan kebiasaan yang baik, membiasakan diri berpikir sistem dan berpikir lambat, memilih posisi manajer dan mengedepankan restitusi. Menciptakan kebiasaan baik atau budaya positif yang dilandasi motivasi internal dan usaha memenuhi kebutuhan dasar pada diri murid. Menciptakan ekosistem yang baik di sekolah tidaklah mudah. Perubahan besar membutuhkan tenaga yang besar pula.
Oleh karenanya, kolaborasi dan gotong royong sangat dibutuhkan. Agar orang lain dapat tergerak, hendaknya seorang guru penggerak memiliki visi yang kuat, kemudian dijabarkan ke dalam prakarsa perubahan dan menindaklanjutinya dengan bagja. Selanjutnya, apa yang saya rasakan saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Semakin saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya merasa pikiran menjadi semakin terbuka akan hal-hal yang baru, kemudian mendorong pada kebaikan. Motivasi pun semakin kuat untuk mengusung perubahan tersebut. Semula saya merasa khawatir dengan kemampuan diri dan banyaknya tugas yang akan membebani. Muncul pertanyaan dalam benak, mampukah saya? Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa sangat beruntung dapat mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan saya pun mulai mengajak rekan-rekan lain yang belum mendaftar seleksi pendidikan guru penggerak di angkatan 9 agar ikut mencoba. Selanjutnya, posisi kontrol diri saya sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Setiap awal tahun pelajaran dan pada hari pertama saat masuk ke kelas, saya selalu menyampaikan aturan yang disepakati dengan murid. Jika siswa melanggar A, akan mendapatkan konsekuensi A. Saya tidak pernah memberi sanksi siswa di luar kesepakatan tersebut dan tidak juga mengatakan hal-hal yang menurunkan mental mereka ataupun mempermalukan mereka. Seringkali saya hanya menyampaikan kepada murid, kamu sudah remaja, kamu sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Sesuai kesepakatan kita, kamu sudah tahu konsekuensinya apa. Silahkan. Itu yang sering saya ucapkan. Namun setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai paham bahwa posisi kontrol yang saya terapkan selama ini ialah sebagai pemantau. Dan saya baru menyadari ternyata ada cara yang lebih baik, yang lebih tepat dalam memposisikan diri sebagai pendidik untuk menanamkan budaya positif, yaitu sebagai manajer. Memposisikan diri sebagai manajer tidaklah mudah, karena guru harus memiliki pemahaman yang baik tentang tugasnya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Motivasi internal kuat, ikhlas, terbiasa berpikir positif, dan berpikir cara lambat. Menjiwai nilai guru penggerak dan profil pelajar Pancasila dalam lakunya sehari-hari, kemudian diaplikasikan melalui restitusi. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya pernah menerapkan restitusi. Namun sangat jarang dan tidak melalui ketiga tahap segitiga restitusi. Dan tentunya saya belum tahu kalau itu adalah bagian dari tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sangat jarang saya terapkan karena hanya terjadi pada kasus tertentu. Misalnya, anak-anak yang memiliki track record baik dalam menaati kesepakatan kelas, murid yang tidak pernah melanggar peraturan sekolah dan biasanya sangat rajin, serta memiliki perasaan yang mungkin sangat halus atau sensitif. Saya tidak akan langsung meminta mereka menerima konsekuensi sesuai kesepakatan kelas. Tetapi saya akan bertanya terlebih dahulu kepada mereka, apa yang terjadi? Mengapa mereka melanggar peraturan? Tidak biasanya kamu seperti ini. Jadi kalau dalam segitiga restitusi, ini mungkin masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Dan itu hanya satu tahapan yang saya lakukan. Kemudian saya berdialog dengan mereka, berbincang-bincang, barangkali cara yang saya lakukan selama ini ya mungkin kurang tepat. Kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan restitusi kepada semua siswa, tanpa terkecuali, dan tentunya melalui ketiga tahap yang benar, agar tumbuh kesadaran dan motivasi pada diri mereka untuk menjadi lebih baik. Pemahaman saya tentang materi budaya positif pada modul 1.4 ini semakin baik setelah menyelesaikan beberapa tahap di LMS. Pada dasarnya manusia memiliki sifat baik dan buruk. Ketika dia melakukan tindakan yang buruk, pasti ada alasan yang mendasari. Barangkali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, sikap kita sebaiknya berpikir positif, bahwa ada alasan yang mendasari tindakan murid yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang karena tadi tidak terpenuhi. Untuk mengarahkan murid tersebut agar memiliki karakter dan kebiasaan baik, guru harus menyadari bahwa manusia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali kalau mereka mengizinkannya. Maka akan lebih bijak jika seorang guru menanamkan nilai-nilai positif untuk dilaksanakan murid. Hendaknya murid melaksanakan nilai-nilai tersebut itu berdasarkan pada motivasi dari dalam diri murid itu sendiri.
Dan langkah yang tepat agar tumbuh motivasi internal, maka budaya positif itu ditanamkan melalui keyakinan sekolah dan kesepakatan kelas. Kemudian keberlangsungan hal baik tersebut, yaitu keyakinan sekolah dan kesepakatan kelas tadi, agar bisa berjalan pada jalurnya, maka guru memilih posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan restitusi. Kalaupun masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 3 langkah segitiga restitusi, misalnya jika ada murid yang tidak mengikuti kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah, maka guru boleh merubah posisi kontrolnya turun menjadi pemantau. Namun jangan sampai guru pada posisi pembuat rasa bersalah atau penghukum, karena akan mematikan motivasi internal murid sehingga nilai-nilai positif kemungkinan gagal tumbuh dalam laku murid sehari-hari. Sebelum mengikuti PGP, saya sering mengamati berbagai cara dari berbagai rekan guru di lingkungan sekolah. Jika saya ingat kembali, ada yang menerapkan posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, dan pemantau. Jarang sekali yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya berharap kedepannya bisa memposisikan diri pada posisi kontrol manajer, serta mengajak rekan-rekan guru lain untuk menerapkannya juga. Guru penggerak yang diharapkan bisa menggerakkan rekan-rekan lain, seyogyanya diberikan bekal materi bagaimana meningkatkan lingkaran pengaruh atau cara menggerakkan rekan-rekan lain agar termotivasi menerapkan cara penerapan budaya atau aplikasi budaya positif dengan cara yang tepat. Pada akhir refleksi saya kali ini, saya ingin menerapkan perubahan dan perbaikan yang nyata dalam mewujudkan budaya positif yang akan saya laksanakan di sekolah melalui perencanaan langkah dan strategi yang efektif, konkret, dan realistis yang akan saya paparkan melalui tabel rencana tindakan aksi nyata pada halaman berikut. Berikut refleksi dari saya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian. Jika ada salah dalam konsep ataupun dalam kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.